teman-teman, hari ini saya akan membahas sedikit tentang kelanjutan dari beberapa waktu lalu saya menjelaskan skema produktivitasnya. Beberapa waktu lalu saya jelaskan tentang siklus produktivitas, tentang alokasi laba kita. Nah, dalam alokasi laba itu saya jelaskan ada sekitar 5-10% yang kita alokasikan untuk investasi leher ke atas. Nah, investasi leher ke atas ini biasanya adalah investasi yang terkait langsung dengan peningkatan kapasitas kita sebagai seorang business owner. Artinya beberapa hal yang akan membantu kita untuk berperan sebagai business owner, baik dalam kaitannya pengelolaan uang, pengelolaan legalitas, pengelolaan SDM, research and development, peningkatan quality, dan juga tentang mentalitas itu sendiri. Nah, dari sini saya menggarisbawahi ya bahwa investasi leher ke atas ini sebenarnya banyak pilihan, tidak hanya dengan kita mengikuti sebuah pelatihan yang diselenggarakan oleh sebuah institusi atau lembaga pelatihan tertentu, tapi kita juga berinvestasi pada buku. Nah, kalau kita berinvestasi pada sebuah lembaga penelitian, lembaga pelatihan, atau mengikuti sebuah training, business coaching dan sebagainya, itu sebenarnya adalah pilihan yang baik karena kita lebih efektif, efisien. Dalam arti kita tidak perlu membaca sedikit demi sedikit, kita bisa belajar dari kesalahan orang lain gitu. Sedangkan kalau melalui buku, pada dasarnya kita itu lebih banyak berinteraksi dengan diri kita sendiri. Bukan lagi kita belajar dari kesalahan orang lain, tapi kita mengizinkan diri kita sendiri untuk keliru. Lalu kita belajar dari kekeliruan atau kegagalan diri kita sendiri. Oh, berarti kita mempersiapkan diri untuk gagal? Tidak. Maksud saya adalah ketika kita membaca buku, kita akan mengalami sebuah konsep atau cara berpikir yang baru, cara pandang yang baru, sehingga kita akan melihat apa-apa yang telah terjadi sebelumnya, kita maknai kembali. Jadi misalnya saya pernah ya ketika bisnis itu saya membuat kekeliruan dengan, atau sebelumnya saya tidak merasa itu keliru ya, karena saya merasa bahwa itu sudah sesuai dengan apa yang saya yakini saat itu, atau apa yang telah terjadi merupakan versi terbaik yang bisa saya lakukan saat itu. Misalnya terkait dengan konsiasi. Saat itu saya berbisnis ya, menerima konsiasi. Lalu konsiasi itu pokoknya barang orang titip saya terima. Makin banyak orang titip kan barang saya makin banyak, tanpa modal gitu loh. Tanpa modal, dan saya bisa jualan, barangnya ada, terus saya tinggal terima dari selisihnya saja. Cuma pada suatu waktu saya menyadari bahwa orang konsiasi itu akadnya titip. Titip dalam arti barang itu titip ya. Bukan titip harus dibeli kan, namanya orang titip. Jadi uang itu akhirnya uang titipan itu, hasil penjualan itu, kemudian saya gabungkan dengan kas besar saya atau kas kecil saya hasil penjualan. Nah, berarti uang itu, kalau saya jadi meragukan karena bisa jadi saya mengambil manfaat dari uang itu gitu. Padahal seharusnya kalau akad titip itu saya hanya mendapatkan laba saja, bukan mendapatkan manfaat dari mengambil keseluruhan uang yang ada. Dan itu terjadi pada teman-teman saya ketika mereka kemudian menerima barang konsiasi, tapi uang itu digunakan untuk keperluan lain, untuk membayar inkaso produk-produk yang pembeliannya ke teman yang lain atau ke supplier yang lain. Nah, ini kan jadi keuangan itu terganggu. Uang yang seharusnya dialokasikan untuk penjualan tertentu, tapi dipakai untuk membayar inkaso yang lain. Sama-sama uang sih, kita kita nggak ngambil uang itu untuk keperluan diri kita sendiri gitu. Bahkan kita tidak memanfaatkan uang itu untuk diri kita sendiri. Tapi pada saat supplier yang ngasih inkaso itu datang ya, kita nggak bisa bayar karena uangnya udah kita pakai yang lain. Ketika kesadaran itu datang,
Nah, dari hasil bacaan saya, dari hasil diskusi saya kemudian memisahkan ya, memisahkan agar uang itu di apa namanya? Tolong dicek dulu. Agar uang itu dialokasikan pada apa itu? Disisihkan gitu loh, disisihkan ya. Disisihkan agar tidak bercampur dengan orang yang lain, uang orang lain. Karena kalau nanti bercampur, saya akan bingung bagaimana saya uang ini harusnya digunakan untuk bayaran siapa, itu bingung. Ini tuh contoh ya, bahwa ketika saya membaca buku, saya akan mendapati pengalaman yang baru atau mendapati makna yang baru atas kekeliruan yang telah saya lakukan sebelumnya. Jadi tidak harus selalu kita belajar dari kesalahan orang lain itu melalui sebuah training, tapi dari sebuah buku. Banyak itu. Saya suka buku-bukunya Malcolm Gladwell karena dia itu sifatnya konteks ya. Jadi dia menceritakan apa yang terjadi di masa lalu, kita mengambil sebuah pelajaran, mengambil sebuah apa namanya cara pandang yang baru tentang kasus tersebut. Saya suka itu. Jadi saya sangat menyarankan teman-teman untuk selain ya berinvestasi layar ke atas itu, selain melalui pelatihan-pelatihan, teman-teman juga bisa memilih buku-buku yang bagus. Kalau saya nih ya, saya menyarankan satu nih, bukunya itu The Psychology of Money dari Morgan Housel. Kemudian yang kedua, buku-buku dari Malcolm Gladwell tadi, ada misalnya tentang Blink, cara berpikir tanpa berpikir, terus The Tipping Point, kemudian David and Goliath. Kalau teman-teman apoteknya bisnisnya masih kecil, bagaimana kita bertahan untuk melawan raksasa global. Kemudian ada Talking to Stranger, bagaimana kita itu berinteraksi dengan orang-orang yang tidak kita kenal, termasuk diantaranya para pelanggan yang sebenarnya tidak kita kenal toh. Terus kemudian ada Outlier ya, bagaimana kita itu bukan sekedar tampil beda, tapi kita bukan juga kita apa itu namanya ya, bukan sekedar tampil beda intinya, tapi kita itu benar-benar menjadi sebuah bisnis yang outlier, yang tidak lazim tapi tidak keliru gitu. Kita memiliki definisi sendiri tentang angka cukup kita, tentang perkembangan kita, tentang perkembangan diri maupun bisnis kita tetap bertumbuh dan bertambah meskipun secara formal tampak gagal. Nah, itu buku-buku seperti itu. Kemudian Start with Why. Nah, saya sangat berkesan itu buku Start with Why itu. Buku itu membantu saya untuk mengenali why saya, alasan saya, kemudian menyadari bahwa saya adalah tipe how, yang kemudian ketika saya berinteraksi dengan istri sebagai seorang why people, itu saya menemukan cara pandang baru tentang apa-apa yang telah kami lalui dalam bisnis ini, dalam kehidupan, dalam rumah tangga, mendidik anak-anak dan seterusnya. Ini sangat istimewa. Nah, tiga buku itu misalnya ya, ada buku-buku dari Malcolm Gladwell, Start with Why dari Simon Sinek, kemudian buku-buku The Psychology of Money dari dari Morgan Housel. Terus ada buku-buku yang lain misalnya yang novel gitu ya. Novel teman-teman bisa memilih novel-novel living book. Nah, teman-teman bisa klik tuh di internet novel-novel living book apa saja, teman-teman bisa beli di situ. Itu buku-buku yang sifatnya memiliki gagasan-gagasan tentang kehidupan. Jadi kita tidak akan terpaku pada sebuah konsep yang dimiliki oleh orang lain, tapi kita membantu diri kita sendiri, membantu pasangan kita, membantu bisnis kita, membantu keluarga kita untuk mendefinisikan hal-hal yang terkait dengan kehidupan kita sendiri, kebahagiaan yang akan kita peroleh. Jadi kita akan memiliki angka cukup, kita memiliki ambisi yang proporsional. Nah, itu akan membuat hidup kita itu lebih bahagia. Gitu kira-kira ya. Semoga teman-teman dengan saat ini kita bisa diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengalokasikan 5-10% laba kita pada investasi leher ke atas dengan membeli buku-buku dan mendiskusikannya dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, dengan tim bisnis kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.